Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita sudah mengimport yang suka banget ditanyain adalah lulusan PPTI. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Oke, jadi boleh kenalin diri dulu. Hai semua. Awkward. Aku Gaby, aku PPTI angkatan 6 Berarti masuknya tahun 2018, lulusnya 2020. lulus PPTI ya, 2020 2,5 tahun. Terus tapi lulus setelah skripsinya Baru tahun ini. yeay, akhirnya selesai. Jadi masih fresh from the oven gitu. Nah, boleh tahu PPTI 6 ya? Betul. Berarti satu angkatan tuh ada berapa PPTI? 43 orang. Berapa kelas? Satu. Tapi dari angkatan bawah tuh udah 2 kelas tuh PPTI. Terus ada 2 angkatan 2 kelas, terus berikutnya 3 kelas. Nah, tahun ini tuh tahun keduanya 3 kelas. Oh, berarti sekarang udah 3 kelas dan sekarang muridnya berarti udah makin banyak ya. Wih, mantap. Berarti kayaknya karena IT lagi banyak perkembangan dan banyak request, jadi sekarang PPTI itu lebih dibanyakin gitu ya. Betul. Itu banyakan cowok, cewek? Kalau di kelas aku sendiri 43 nih. 10-nya cewek, cowoknya 33. Ya, berarti cowoknya lebih mendominasi ya, kebalikan sama yang dulu tuh PPA. Tapi nggak nyangka sih sekarang banyak banget ya. Dulu tuh pas aku PPA itu kelasnya satu angkatan cuma satu satu tahun cuma ada satu kelas PPTI, dan itu muridnya cuma kayak 20-an lebih gitu ya. Jadi sekarang udah 2 kali lipat bahkan lebih gitu ya. Udah makin banyak murid PPTI nih gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, berarti dulu pas kamu pendidikan di Wisma ya? Di Dapat Sentul ya? Iya. Dapat Sentul. Itu masih ngekos ya dulu. Bener. Kalau sekarang kan udah ada dorm kan. Iya, domnya nih Rumah Talenta. Oh iya, udah lebih enak ya. Editor. Oh iya, silahkan bekerja. Ya, jadi udah nggak pusing-pusing nyari kosan. Iya. Domnya bagus banget. Iya ya, bener ya, bikin ngiri. Domnya enak banget kayaknya. Enak nggak waktu itu ngekos sama teman-teman? Seru. Seru ya. Serumah berapa orang? Berapa ya? 6. Rame 7. ya, rame juga 7 orang per rumah. Tapi kan antar rumah jadi deket kan. Iya. Jadi kalau mau bikin tugas, mau ada apa juga gampang lah ya. Terus gimana pengalamannya, Gap? Cie, pengalamannya. Kuliah PPTI gimana? Sejujur ya, SMA aku gak ada komputer, Ci. Jadi pas pertama datang ngoding, orang-orang pada buka laptop terus ngoding gitu kan. Oh, yang lain tuh kayak udah ngerti, udah bersemangat tuh. Wah, Iya udah kan. IT banget Iya ya. tuh. Sedangkan aku kayak apaan nih gitu kan, buta banget. Mana masuk mata kuliah pertama tuh algoritma. Terus kayak gitu ya. Tapi puji Tuhan lulus, Ternyata bisa juga gitu kan. Karena temennya ngajarin. Oh ya, ini culture yang paling, menurut aku paling worth it, paling perlu dipertahankan, paling menyenangkan dari PPTI itu teamwork antar teman-teman gitu loh, benar-benar kayak persaingan sehat gitu loh, bukan yang kayak lo nggak bisa gue tinggalin, lo ampuy gitu kan, nggak kayak gitu. Tapi kayak kalau nggak bisa kita belajar sama-sama sampai bisa gitu. Mantep banget. Iya. Terus dosennya juga sabar kalau ditanya, ngajarin. Meskipun kita kan cepet ya, Ci. Oh iya, bener-bener harus, itu juga yang susah tuh, harus bener-bener ngikutin fasenya, nggak bisa ngulang juga kan soalnya. Tuh, itu enaknya sih, bisa diajarin, belajar bareng temen. Tapi ya itu, aku kan jadi sistemnya tuh kalau dulu ada 2 periode, tapi sekarang sistemnya 1 semester, jadi kayak anak reguler. Oh, 6 bulan ya? Kalau dulu kan catur bulan. Tetap 4 bulan, Heeh. cuman gak dibagi 2. Sekarang tetap kayak anak PPA jadinya, sekaligus langsung. Dalam satu satu matkulnya. Oh, biasanya tuh misalnya ada part 1 misalnya yang beginner sama advance-nya tuh dipecah 2 catur bulan gitu. Kalau sekarang jadi 1. Terus ya itu pas awal-awal minggu-minggu pertama masih nyantai. Tapi pas minggu ujian baru tuh dikejar. Pusing. Iya. Begadang. Langsung gimana caranya bisa ngoding ya kan. Tuh. Tapi berarti kan kamu nggak ada background IT ya? Nggak ada.
kayak enggak, maksudnya sebelum masuk PPTI juga bukan yang kayak anak teknologi banget nih, nggak kayak gitu kan. Nah itu gimana penyesuaiannya belajar. Misalnya tetap harus effort ya, tetap harus usaha kan. Tapi orang-orang pada takut duluan kan, kayak aduh IT nih gitu kan, pasti ngoding terus karena mungkin suka nonton di film kali. Karena kelihatannya kayak ribet, maksudnya kita ngeliat orang IT kan ya bikin aplikasi gitu kan, ya bener sih ada di film-film tuh kayak kelihatannya susah, belibet banget isinya gitu. Kalau salah ngetik satu huruf aja bisa nggak jadi gitu kan. Programnya bener. Cuman ya gitu sih Ci, belajar terus udah. Kalau ujian kerjain sesuai dengan kemampuan sendiri. Kan nggak boleh itu kan, kerja sama-sama nyontek. Oh iya bener-bener, kalau ketahuan nyontek kan langsung DO. Iya rugi, soalnya kalau DO ngulang dari awal lagi di kampus baru, nggak bisa transfer nilai. Jadi mendingan dimaksimalin aja begitu. Terus terakhir udah selesai skripsinya kelompok ya? Iya, skripsiannya kelompok bertiga, 1-3 orang sih. Nah untung dapat timnya juga again suportif ya, jadi kelar gitu. Iya bener, itu yang tadi Jenny bilang kita tuh gak mau teman kita ketinggalan gitu. Kan kita pengen kita masuk 43, lulus 43 orang gitu. Bener. Berarti kelas kamu tuh lulus semua? Puji Tuhan. Ih keren banget, weh, tepuk tangan dulu. Karena pas angkatan aku PPT-nya ada yang nggak dilulusin gitu. Karena sayang banget sih, memang udah melalui banyak tahap kan. Kalau sampai ada yang nggak lulus kan rasanya sayang gitu. Kalau udah berjuang bareng-bareng ya maunya sampai akhir juga bisa bareng-bareng gitu. Terus itu kan udah yang enak nih gitu. Ada nggak sisi nggak enaknya? Nggak enaknya liburannya dikit. Oh iya bener sih, kalau dibandingin sama anak reguler agak jomplang. Terus kita kuliahnya kayak itu kan work office gitu, office hour. Kayak work office. Office hour kan. Iya kan, Senin sampai Jumat jam 8 to 5. Iya, jam 8 sampai jam 5 sore. Di Sentul juga sama ya jadwalnya. Sama. Tapi dapat makan siang gratis. Lumayan. Tapi tiap siang ya? Tiap siang dapat, tapi kalau pagi sama malam modal sendiri karena udah ada uang saku. Terus kayak pada nanya kan uang sakunya berapa? Itu cukup banget, kalian bisa makan, bisa transport, bisa bayar jajan, bisa bayar kos. Mereka dorm berarti sekarang. Beli pulsa. Iya. Terus pada nanya juga mungkin kayak dormnya bayar nggak kak? Ya itu langsung motong uang saku guys. Ya karena kan uang saku tuh dianggapnya kayak buat biaya hidup. Kalau udah disediain dorm berarti kan biaya hidup kalian berkurang kan. Jadi makanya kenapa uang sakunya dikurangin, tapi tetap masih diperhitungkan tuh cukup buat kebutuhan kayak beli pulsa, makan dan lain-lain. Terus bisa nabung karena skripsian kan kita bayar sendiri. Oh iya, itu wajib nabung. Karena kalau nggak nabung nanti pusing bayar skripsi gimana. Terus mungkin kayak aku bisa nih 3,91 ke atas, jadi dapat beasiswa. Tapi kan sistemnya reimburse ya Ci, jadi tetap kita ada beasiswa ya? Ada. Skripsi? Serius? Iya, 3,91 ke atas. Ada tahu Ci? Soalnya pas aku nggak ada. Serius, semuanya bayar sendiri ya kan guys? Tuh, semuanya bayar sendiri. Orang ada yang siapa yang IP 4? Gebi ya? Tuh, angkatan aku ada yang namanya Gebi juga. Tapi sistemnya 4 tapi bayar sendiri. Oh berarti sekarang baru ada angkatan kamu baru ada beasiswa ya? Tapi reimburse. Tapi ya tetap harus modal sendiri ya di depan gitu, makanya dari uang saku ditabung-tabung ya. Tapi cukup banget lah, pas angkatan aku juga cukup banget. Iya kan? Bisa buat nabung dan lain-lain. Lumayan banget. Gak enaknya apa lagi ya? Tadi kan kita bahas gak enak. Iya, kenapa jadi enak lagi? Karena saking banyak enaknya. BCA promosi. Apa ya gak enaknya? Apa gak enaknya selain dari liburnya dikit itu udah pasti ya, karena kan kita ngebut. Kalau orang-orang bisa 4 tahun 5 tahun, kalau kita 2,5 tahun. Terus apa ya, itu kan jamnya kali ya. Kalau anak reguler tuh banyak kayak siang-siang jam kosong bisa cabut dulu, karaoke dulu, nongkrong. Ini nggak bisa gitu. Terus ini aku dulu di Sentul tuh masih awal-awal kayak masih sepi. Sekarang kan udah ada Aeon, Ekia.
agak kering kerontang ya hiburannya. Udah Senin sampai Jumat kuliah, weekendnya juga nggak bisa kemana-mana gitu kan. Oh iya, dan kalau mau pergi juga jauh kan ke Bogor. Nah itu tuh makanya kenapa dibikin di Sentul, mungkin supaya fokus. Jadi kacamata kuda bener-bener yang dilihat tuh hanya jalan pelajaran aja gitu, nggak pengen main-main. Terus sekarang udah banyak hiburan ya, udah enak. Ya, udah ada restoran, ada mall, banyak deh tempat-tempat yang seru. Enaknya apa lagi ya? Cici apa? Gak enaknya. Kalau aku nggak enaknya, kalau aku dulu ya pas PPA nggak enaknya waktu sih. Iya benar. Karena waktunya benar-benar dipatok kan. Kayak nggak bisa terlalu banyak explore lah. Kalau anak reguler kan bisa nyobain ini itu, bisa punya banyak kegiatan di luar dari pendidikan dan lain-lain gitu. Kalau yang ini kan kita nggak bisa gitu. Minusnya sih menurut aku itu aja ya. Sisanya kayak ya udah, kita malah kayak jadi punya temen deket ya kan. Oh ya, jadi lebih gini guys, dari seluruh Indonesia tuh, karena emang mainnya dia lagi literally. Jadi kayak kalau nggak gini kan gimana, nggak nyaman gitu kan. Pasti ya nggak deketnya lama-lama juga jadi deket karena ketemunya dia terus gitu. Ntar kerja juga ketemunya dia terus karena penempatan di situ-situ lagi juga ya. Penempatannya di Jakarta juga, kantor pusat, tapi beda gedung ya, macam-macam gedung. Tapi semuanya pusat ya, nggak ada kalau kayak di kantor wilayah cabang sih nggak ada lah ya. Cabang belum ada. Tapi coming soon mungkin siapa tahu ya nanti ada bisa di daerah-daerah, karena kan pasti rekrutmennya juga dari daerah-daerah ya. Hopefully bisa balik ke daerah masing-masing supaya lebih gini sama keluarganya ya kan. Bisa kembali ke keluarga masing-masing. Iya. Terus apa lagi ya? Di tempat aku juga suka ada yang nanya tentangnya gitu Ci. Oh iya benar, seleksinya sebenarnya proses seleksinya sama kayak proses seleksi PPA kan, PPA PPBP, dari tes berkas dulu, upload. Nih teman-teman juga yang suka upload suka pada nanya bingung gimana cara upload segala macam. Diikutin aja kan udah guidance, jadi benar-benar plek-ketiplek. Terus habis itu ada psikotes ya, tes online. Tes online, habis itu ada interview. Tes online, psikotes, interview, terus habis itu ada tes kesehatan gitu. Sama ya stepsnya. Terus masih online sih sekarang. Oh iya benar, masih online karena penyesuaian sama pandemi dan rasanya kayak mungkin udah new normal aja ya. Tesnya tuh semua online gitu karena lebih aman, lebih nyaman, dan mungkin biayanya juga lebih ringan buat perusahaan. Efektif juga. Iya, efektif juga, nggak perlu kesana kemari karena again rekrutmennya di berbagai kota. Jadi kalau misalnya harus kesana kemari sih kayaknya agak rempes juga. Iya, yang penting rekrutmennya tetap selesai gitu. Terus suka ada nanya juga Ci, kalau tahun ini gagal bisa ikutan lagi nggak? Sama kalau misalnya kita keterima terus tahunnya kita keterima di PTN boleh diikut pas nggak? Oh iya, banyak yang suka galau nih. Itu juga aku sering banget dapet pertanyaan itu. Kalau tahun ini udah gagal, nggak bisa di tahun depannya. Jadi kalau mau jeda 2 tahun, baru kamu bisa coba lagi. Terus maksimal 19 tahun tetap. Oh iya, umur ingat. Tapi kalau 19 sudah lewat ya sebenarnya masih banyak program lain juga kan. Jadi nggak harus program itu gitu. Kalian bisa lihat aja lengkapnya di websitenya. Terus kalau udah tanda tangan kontrak ya berarti ya, terus tiba-tiba keterima di PTN atau misalnya di sekolah kedinasan kan banyak ya, pasti kan kayak pada mikir ini pasti cari yang terbaik lah ya pertimbangannya, sekolah kedinasan, PTN yang kedepannya tuh lebih oke gimana. Sebenarnya kayak saya nggak sih Ci, itu kan slotnya udah dipasin gitu loh sama BCA. Iya benar slotnya udah disiapin. Banyak orang yang di luar sana yang berusaha mau masuk gitu. Iya, jadi jangan sampai kalian udah dapet tempatnya terus malah sia-siain gitu. Kasihan orang-orang yang berebutan pengen kursi itu, sebenarnya sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kalian memilih untuk ngambil di luar, setahu kita ada denda ya. Kalau udah tentang kontrak, ya kalau udah program tanda tangan kontrak, karena kan udah mulai terima uang juga gitu, uang saku, jadi akan ada denda gitu. Tapi kalau misalnya itu sih ya sayang ya. Tapi balik lagi ke masing-masing ya, dikira-kira aja offering mana yang paling bagus. Kalau menurut kalian PTN lebih menjanjikan untuk karir, atau mungkin sekolah kedinasan lebih menjanjikan gitu, pengen berbakti untuk negara, ya boljuk sih gitu. Keputusannya kembali ke orang masing-masing. Oke deh, jadi videonya segitu aja hari ini. Thank you Gaby yang udah sharing
Dan thank you juga teman-teman yang udah nonton. Kalau masih ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan berusaha provide jawabannya. Oh mungkin kalau ada bingung-bingung atau pengen tahu info rekrutmen bisa cek di IG live@bca. Iya benar. Nanti boleh cek juga tuh ke IG-nya. Ada di bio ya nanti Ci? Nanti di deskripsi kali ya, dimasukin ke description. Oke, jadi segitu aja video hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan I'll see you guys on my next video. Ciao, ciao.